Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wat talibat? Asallah an yu'tiyana as-sihah wal afiyah. Tayyib, nabda darsana fi hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhil fursa an-nafisah nurid an nata'allam qalilan amma yata'allaqu bi an-na'at wal man'ut. Jadi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang an-na'at wal man'ut. Apa itu yang dimaksud dengan an-na'at wal man'ut? Baiklah, sebelum kita ke pengertian, mari kita lihat dulu contoh al-misal minan na'at wal man'ut. Contoh dari an-na'at wal man'ut. Jadi dari contoh ini mudah-mudahan kita bisa mengambil sedikit kesimpulan, sedikit pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan an-na'at wal man'ut. Contoh yang pertama, al-misal al-awwal, dhahaba at-talibu al-mahir. Telah pergi seorang siswa yang pandai. Contoh yang kedua, dhahabat at-talibatu al-mahiratu. Telah pergi seorang siswi yang pandai. Kata yang kami beri warna yang berbeda di sini kami indikasikan sebagai an-na'at wal man'ut. Yang kita beri warna berbeda itu artinya adalah at-talib siswa dan al-mahir pandai, siswa yang pandai. Jadi ada sebuah kata pertama, dan al-mahir pandai itu bisa kita golongkan sebagai kata sifat. At-talibatu juga sama, siswi, al-mahiratu pandai. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan sedikit bahwa an-na'at wal man'ut itu sebuah gambaran atau sebuah materi yang membahas tentang sebuah sifat. Namanya sebuah sifat pasti ada kata yang harus disifati, seperti itu. Ba'daha nahtu ila al-makna, memakna an-na'at wal man'ut. Apa pengertian dari an-na'at dan man'ut? Wal muradu bi an-na'at wal man'ut. Apa yang dimaksud dengan an-na'at dan man'ut? An-na'at adalah kata sifat yang merupakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam kalimat setelah isim yang bertujuan untuk dapat menggambarkan keadaan yang sedang terjadi pada isim yang disebutkan. Jadi bahasa sederhananya adalah bahwa an-na'at adalah kata sifat, di mana kata sifat ini menyifati atau menggambarkan apa atau keadaan apa yang sedang terjadi kepada isim sebelumnya. Sedangkan man'ut adalah isim yang disifati. Jadi man'ut itu yang disifati, an-na'at itu adalah kata sifatnya. Nah, itu ila ba'daha, ada beberapa hukum an-na'at dan man'ut, atau harus seperti apa an-na'at dan man'ut itu dalam sebuah kalimat. Harus sesuai atau tidak. Nah, di sini an-na'at dan man'ut itu harus sesuai dalam 4 hal. Ya, jadi dia harus sama karena dia selalu beriringan. Yang pertama yang harus sama dalam an-na'at dan man'ut adalah i'rabnya. I'rab di sini maksudnya adalah harokat akhir pada sebuah kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kata-kata itu mempunyai i'rab yang berbeda sesuai dengan letaknya. Nah, di sini kita lihat pada contoh adhabu ilal masjidi al-kabir. Di sini yang akan disifati adalah masjid. Nah, sedangkan masjid di sini i'rabnya atau harokat akhirnya itu adalah kasrah. Dia majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia mendapat pengaruh dari ila. Ila itu huruf jar yang dimana kata setelahnya itu harus majrur atau harus kasrah. Nah, karena al-masjidi di sini majrur, maka sifat al-kabir besar itu juga harus mengikuti al-masjid. Jadi ketika masjid itu harokat kasrah berarti al-kabiru menjadi al-kabir. Jadi istilahnya kemana anak man'ut pergi, ya anak mesti ikut, seperti itu. Nah, nanti ketika al-masjid ini ternyata berharokat fathah, al-masjidah, maka sifat besarnya itu juga harus mengikuti al-kabir, harus mengikuti fathah, seperti itu. Nah, itu ba'daha. Apa yang
harus sesuai. Yang kedua adalah gendernya. Gender di sini dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Yang mudzakkar itu yang pertama, ra'aitu at-talib an-nasyid. Saya melihat siswa laki-laki itu rajin. Saya melihat siswa laki-laki yang rajin gitu. Yang kedua, ra'aitu at-talibah an-nasyidah. Saya melihat siswi perempuan yang rajin. Jadi kita lihat di sini gender yang pertama adalah mudzakkar. Ketika dia mudzakkar, namanya mudzakkar berarti dia tidak ada tak di belakangnya tak marfudah, maka sifatnya juga harus mengikuti yang disifati. Jadi ketika tidak ada tak marfudah berarti sifatnya juga harus mengikuti tidak ada tak marfudah. At-talib an-nasyid sama. Di belakang tidak ada huruf tambahan. Nah, ketika dia mensifati sebuah gender yang muannas, pasti namanya muannas itu ada tanda muannas di belakangnya seperti at-talibata. At-talibah itu mengatakan bahwa dia adalah siswi. Nah, maka di sini na'atnya harus mengikuti siswi itu tersebut karena dia muannas, maka na'atnya di sini harus menjadi muannas juga. Makanya dia menjadi an-nasyithah, bukan an-nasyid. Seperti itu. Nahtu ila ba'daha, yaitu an-na'at dan man'ut itu harus sesuai dalam hal adat, yaitu jumlah. Jadi ketika yang disifati atau man'utnya itu jumlahnya banyak, berarti na'at juga harus berjumlah banyak. Contoh, ja'a at-talibani an-najihani. Telah datang dua orang siswa yang sukses. Jadi di sini saya mengambil dua. Jadi ketika at-talib itu berjumlah dua orang, maka harus ditambah alif dengan nun di belakangnya. At-talibani. Maka sifatnya juga harus mengikuti siswa tersebut, juga harus ditambah dengan alif dan nun di belakangnya. Contoh, sekolah itu besar, jadi kita maunya sekolah itu banyak. Al-madaris, ya, al-madaris al-kabirun, seperti itu. Jadi sekolah-sekolah itu besar, seperti itu ya. Atau libuna an-najihun, seperti itu. Jadi harus jumlahnya harus mengikuti adat itu tadi. Jadi kalau yang disifati banyak, 3 atau lebih, berarti sifatnya juga harus mengikuti. Yang terakhir yaitu adalah harus sesuai dalam hal nakirah dan ma'rifah. Nakirah di sini kita ketahui bahwa nakirah adalah yang belum pasti dan ma'rifah adalah yang sudah pasti. Dalam ciri-cirinya, nakirah itu tidak diawali dengan alif lam, sedangkan ma'rifah itu diawali dengan alif lam. Contoh yang pertama, yang contoh nakirah, dhahabat talibatun mahiratun, telah pergi siswi yang pandai. Dan yang kedua adalah ma'rifah, dhahabat at-talibatu al-mahiratu. Nah, ketika dia nakirah tidak ada alif lam, maka sifatnya juga harus mengikuti tidak ada alif lam. Nah, ketika dia ma'rifah ada alif lam di depannya, maka sifat juga harus mengikuti, harus ada alif lam di depannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang na'at dan man'ut. Nanti kita aplikasikan bersama di dalam kalimat-kalimat, kita akan merubah bersama-sama atau kita akan mencari sama-sama na'at dan man'ut yang ada pada teks untuk pertemuan berikutnya. Tayyib, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat anak-anakku sekalian. Kalian bisa paham. Dan nakhtatim darsana fi hadzal yaum bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Jazila syukri ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ma'an najah fi kulli umurikum. Semoga kalian selalu berada dalam kesuksesan dalam setiap langkah kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.